Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke ya, ketemu sama saya lagi. Masih melanjutkan pertemuan kemarin ya. Kemarin kan sampai pertemuan 9 nih. Sampai pertemuan 9 yang pengolahan baru awal-awal. Nah, sekarang kita mulai masuk ke metode pengolahan. Apa itu metode pengolahan? Gampangnya waktunya masak ya. Oke. Seperti biasa, yang pertama kita bahas tujuan pembelajaran. Nah, ini jangan lupa. Setelah melihat video ini, kalian dapat mendefinisikan memasak dengan tepat. Jadi memasak itu apa, tujuannya buat apa, nanti kita akan pelajari. Habis itu mengidentifikasi teknik memasak basah dengan baik. Jadi ada yang basah, ada yang garing nanti. Nah, yang kedua mengidentifikasi teknik memasak garing dengan baik ya. Sebenarnya kalau tujuannya 3 ini aja, tapi namanya mengidentifikasi berarti teknik memasak basah ini nanti ada beberapa macam. Yang sudah saya catat ada 7, dan yang memasak garing juga ada 7. Kalau di buku paket kan cuma ada 4. Nah, buku paket kan ada 4. Nah, jadi saya sarankan kalian baca yang di LKS. Kalau kalian lihat LKS itu ada di halaman 46 halaman 46 di LKS kalian. Jadi bisa kalian cek di sana. Di sini sedikit lebih lengkap di LKS. Jadi melengkapi apa yang ada di buku paket. Barangkali nanti keluar di ujian. Oke. Yang pertama, tujuan memasak. Judulnya tujuan memasak, tapi kalian harus tahu memasak itu apa. Jadi memasak itu adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi. Intinya makanan dimasak biar bisa dimakan. Intinya gitu. Tujuannya mendapatkan tekstur pangan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dagingnya terlalu keras, ya diempukkan. Contohnya kayak gitu. Kemudian memperbaiki cita rasa dan aroma yang sebelumnya amis karena ikan dimasak sedemikian rupa, dikasih bumbu jadi aromanya harum, rasanya juga lebih enak. Ada lagi agar bahan pangan mudah dicerna, ya nggak susah. Membunuh mikroba patogen, intinya membunuh kuman. Memperbaiki organoleptik, ini yang lupa. Kemudian agar mudah dalam penyajiannya. Oke, langsung aja masuk ke teknik memasak basah. Jadi ada 2 tadi, basah dan garing. Kalau basah kita lebih menggunakan air. Kalau yang garing nanti kita akan menggunakan macam-macam, termasuk minyak juga. Yang intinya garing. Yang pertama dari teknik memasak basah yang akan saya bahas, menyetup atau stewing. Stewing, ya udahlah. Teknik mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Jadi bumbunya udah dibuat dulu, kemudian bumbu itu ditumis. Habis bumbunya ditumis, baru nanti makanannya kalian rebus juga bareng-bareng bersama-sama dengan cairan yang berbumbu tadi. Yang dipakai apinya api sedang, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Cairan yang dipakai macam-macam, tapi di sini tak kasih contoh susu, santan, dan kaldu. Tapi yang paling banyak kita gunakan itu santan dan kaldu aja. Kalau masak pakai susu aku nggak tahu ya. Mungkin kalau di hidangan luar Pulau Jawa ada barangkali. Tapi yang sering saya makan itu kalau nggak santan ya kaldu. Contohnya opor ayam. Yang kalian tahu opor ayam bentuknya kayak gini, dan gulai kambing yang pasti kalian makan hampir setiap tahun saat Idul Adha. Nah, yang kedua ada menyemur atau braising. Teknik merebus dalam bahan makanan dengan cairan sedikit, tapi pancinya ditutup. Nah, apinya pakai api yang kecil perlahan-lahan. Contoh yang digunakan adalah ayam goreng kecap. Nah, jadi ayam goreng kecap itu ayamnya digoreng terlebih dahulu, habis itu nanti baru digunakan teknik menyemur atau braising ini di dalam panci. Nah, atau braised beef sama kayak gini. Jadi kuahnya itu nggak terlalu banyak, tetap ada kuahnya karena ini adalah memasak basah, tapi nggak terlalu banyak kalau yang menyemur. Oke, berikutnya yang ketiga, mengukus atau steaming. Kalian pasti tahu ini mengukus. Teknik memasak bahan makanan menggunakan uap air. Nah, jadi hasilnya adalah otak-otak ikan atau yang panah kalian tahu dimsum. Nah, kalau kalian belum tahu kukus itu pakai alat yang namanya dandang ya, dandang. Panci gede,
kemudian itu ada saingannya. Ayo tuh di bawah. Nah, makanan tuh kalian tahu di atasnya saingan ini, bukan saingan. Aku bilangnya saingan sih ini, kayak ada sekat gitu. Nah, makanan di atas ini ayo. Ayo ini nanti akan mendidih, mengeluarkan uap. Nah, uapnya ini nanti akan digunakan untuk memasak makanan yang ada di atasnya. Kemudian berikutnya ada mengetim atau nama lainnya aubenmei. Teknik memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang tempatnya dipanaskan dalam air mendidih. Jadi tempatnya ini dipanaskan di dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri atas 2 buah panci. Kalau kalian nggak punya panci tim, ya udah panci biasa. Habis itu kasih panci lagi di atasnya. Disusun seperti pengukus, tetapi dasar panci yang atas tidak berlubang. Jadi kalau misalnya tadi itu panci kukus itu kan kayak ada sekat, tapi itu lubang-lubang biar uapnya kena ke makanannya. Nah, kalau ini enggak, makanannya ditaruh di panci lagi. Nah, panci nanti dipanaskan di dalam air, itu namanya mengetim. Contoh masakannya ada tim ikan bawal yang kayak gini. Ada nasi tim daging sapi. Entah aku nemu di Google ini ya, bentuknya kayak enak jadi aku masukkan aja. Oke. Yang berikutnya nomor 5, merebus atau boiling. Nah, ini paham sekali kalian ini. Teknik memasak bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Jadi benar-benar air yang dipakai itu udah mendidih banget. Syaratnya alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Kemudian buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Oke lah. Cairan harus mendidih, ingat itu baik-baik. Jadi kalau kalian pakai air, ya airnya harus mendidih yang dipakai untuk merebus. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan, yo mesti. Contoh telur rebus dan ayam rebus kayak gini. Ya. Oke, berikutnya poaching. Nah, kalau kalian baru tahu poaching, teknik merebus bahan makanan di bawah titik didih 83 sampai 95 derajat Celcius dengan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Jadi airnya yang dipakai nggak banyak-banyak. Terus merebusnya nggak panas-panas. Kan titik didih air kan 100 derajat. Ini di bawahnya dikit. Contohnya poached fish Thai sauce, poached chicken. Kayak gini ya bentuknya. Atau yang kayak gini. Oke, berikutnya ada merebus dengan api kecil atau simmering atau lah. Teknik merebus dengan cara mendidihkan dulu cairan yang digunakan, baru kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Jadi pokoknya ini merebus dengan api yang kecil, tapi sebelum itu air yang dipakai itu direbus dulu sampai mendidih 100 derajat lah ya. Udah mendidih, udah bulu kutuk lah istilahnya kalau bahasa Jawa. Baru nanti airnya masakan dimasukkan, apinya dikecilkan, sangat-sangat kecil. Nah, nanti ngerebusnya akan lama. Biasanya digunakan untuk membuat kaldu kalau kalian tahu. Masakannya contohnya ada soto dan rawon. Nah, cara memasaknya pakai simmering ini. Jadi airnya diuapkan dulu, benar-benar mendidih, baru nanti itu dikecilkan untuk mengeluarkan cita rasa dari daging dan ayam. Oke, udah 7. Berikutnya ada 7 lagi teknik memasak kaing yang tak bahas. Yang pertama ada menumis atau saute, kalau bacanya gimana aku nggak tahu. Teknik memasak bahan makanan dengan potongan-potongan kecil dalam minyak atau mentega bening dalam wajan datar. Pokoknya menumis. Nah, bahan makanan nanti dibalik berkali-kali. Wajan, kasih minyak, makanannya dipotong kecil-kecil. Nah, habis itu nanti ini bisa dibolak-balik. Dah, gitu aja. Biasanya digunakan untuk memasak bahan makanan yang mudah lunak dan masih muda, terutama sayur-sayuran. Jadi sayur-sayurannya itu dimasak cuma sebentar aja. Contohnya tumis ayam kemangi, tumis daging kecap pedas. Nah, yang tak kasih contoh tapi di sini daging-dagingan. Kenapa? Karena materi kita kan pengolahan peternakan dan perikanan ya. Kalau akunya yang tak sajikan di sini gambarnya sayur kan yang nggak nyambung. Ini ada tumis kayak tumis kangkung gitu kan ada, tapi kan itu kan sayur. Kita membahasnya di sini adalah hasil perikanan, hasil peternakan. Kebetulan ayam dan daging. Berikutnya ada shallow frying. Ini agak mirip dengan tadi, agak mirip dengan menumis, menggunakan sedikit lemak di sini, menggunakan sedikit minyak.
Tapi bedanya kalau di sini itu makanan hanya dibalik satu kali. Jadi kalau tadi kan di menumis itu kan ditumis, makanan dibalik-balik kan, di atas minyak kan, minyaknya udah sedikit kan, jadi dibalik-balik biar mateng. Kemudian kalau ini enggak, jadi dipakai minyaknya sedikit. Daging taruh aja di situ plok gitu. Udah biarkan dulu. Nanti kalau udah kira-kira udah mateng bawahnya baru dibalik satu kali plok gitu. Biasanya bahan makanan tidak akan terlalu matang. Yang sering dipakai itu biasanya telur mata sapi kalau kalian tahu. Jadi kalau pernah ngelihat telur mata sapi yang tengahnya kalau dipotong itu bisa keluar yuknya, nah gitu. Dan perkedel juga menggunakan teknik yang sama. Jadi dibiarkan dulu tuh di situ di atas panci wajan itu. Jadi kalau yang bawah sudah matang, baru dibalik, nunggu yang apanya berikutnya, yang permukaan berikutnya ini matang, nah, kayak gitu. Terus yang ketiga ada deep frying, ada menumis, ada shallow frying, deep frying. Namanya aja deep frying atau menggoreng dengan sangat dalam. Jadi di sini menggunakan banyak minyak, pokoknya sampai bahan makanan itu terendam minyak semua, wis. Yang kalian mesti tahu di sini contoh masakannya adalah fried chicken. Kalau kalian melihat ayam goreng tepung, entah itu di gerobak atau beli lalapan atau beli dimanapun itu, kalau kalian melihat teknik memasaknya pasti dicelupkan dengan jumlah minyak yang sangat banyak, benar-benar dicelupkan sampai terendam semua itu ayamnya. Dan udang goreng tepung ya, masakan yang tepung-tepung gini. Oke. Yang keempat ada pan frying. Apa itu pan frying? Teknik menggoreng dengan sedikit minyak hanya untuk melunasi wajan. Nah, jadi ini wajannya itu yang dipakai datar ya, cenderung datar, saya agak flat gini. Nah, itu cuma kasih minyak sedikit atau mentega. Yang penting wajan ini basah gitu. Habis itu baru udah dikasih daging, ayam atau apapun yang akan kalian masak di atasnya. Contohnya masakannya yang dipakai adalah, yang pakai teknik ini adalah burger. Kalau kalian biasanya beli burger tuh di mana-mana aja, kalau kalian ngelihat teknik memasaknya pasti masaknya itu di wajan yang datar, terus kayak kasih minyak sedikit, patty-nya ditaruh di atasnya, plek gitu. Nanti nunggu mateng bentar, dibalik, ces gitu. Martabak telur juga sama kayak gitu, menggunakan wajan yang cenderung datar, minyaknya nggak terlalu banyak. Kemudian teknik memasak kering yang berikutnya ada baking atau memanggang, biasanya menggunakan oven. Contohnya pizza yang ditaruh di sini, ini pakai pizza, ada baked chicken breast kayak gini. Sebenarnya yang paling sering menggunakan teknik baking ini namanya juga baking ya, roti-rotian. Tapi balik lagi, kita temanya hari ini adalah perikanan dan peternakan. Jadi ya kalau pizza masih ada dagingnya lah. Kalau roti macam-macam, ada yang pakai ada yang enggak. Jadi ya pizza aja aku pakai. Berikutnya yang keenam, grilling atau broiling, atau kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia memanggang. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau nama lainnya griddle, atau di atas pan dada atau kita nyebutnya teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan sekitar 292 derajat Celcius, jadi benar-benar panas karena nanti akan diletakkan di atas apinya langsung. Ya nggak langsung banget, tapi ya ada jaraknya gitu kan. Dapat juga dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang. Atau kalau kalian tahu, teknik ini dipakai untuk membuat sate dan ikan bakar, yang intinya dibakar lah ya, itu namanya grilling atau broiling, kalian pasti tahu ini. Oke, berikutnya teknik memasak yang terakhir yang akan kita bahas adalah roasting. Nah, ini nggak jauh-jauh dari baking, jadi kita tetap pakai oven, memanggangnya pakai oven selama proses berjalan. Nah, bedanya di sini harus disiram lemak berulang kali untuk memelihara kelembutan daging. Jadi kalau kalian pernah pengalaman masak baking ayam itu, kalau kalian baking ayam di dalam oven itu nanti lemak-lemaknya itu akan keluar semua di apa itu namanya ya, di wadahnya itu akan muncul lemak-lemaknya. Nah, kalau di roasting ini lemaknya itu memang benar-benar ditadai. Setelah ditadai nanti akan disiramkan lagi ke ayam itu lagi sehingga dagingnya itu benar-benar lembut. Contohnya yang tak kasih roasted chicken sama roasted beef. Nah, ini kalau kalian belum tahu bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau kalian belum tahu bentuknya. Oke, sampai sini dulu teknik memanggang. Ada banyak, tapi kita bahasnya singkat.
Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, thank you for watching. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ke saya. Bisa kalian cek di kolom komentar atau mungkin kalian chat WhatsApp aku langsung aja bisa. Terus like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Oh iya, nggak ada tugas ya. Minggu depan aja. Minggu depannya lagi. Oke? Bye.